Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menang Atas Pergumulan. Kita baca 1 Samuel pasal yang kedua, ayat pertama yang berbunyi demikian. 1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Amin. Saudara, Hana adalah seorang wanita yang banyak mengalami pergumulan dalam hidupnya. Dia punya suami namanya Elkana. Ternyata dalam pernikahan mereka tidak punya anak, mandul. Lalu Elkana suaminya mengambil seorang wanita lain yang bernama Penina. Dan tentu ini membuat hati Hana menjadi hancur. Lagi pula Penina ini setelah dipersunting oleh suaminya malah punya anak. Dan kemudian Penina menghina-hina Hana. Sehingga Hana makin pahit hati. Tetapi pada pasal 2 ayat 1 tadi dia justru mengucapkan kalimat yang luar biasa. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Kenapa orang di tengah masalah pergumulan, dia tetap bisa bersukacita kepada Tuhan? Jawabannya, karena dia membawa masalahnya kepada Tuhan. Dan kalau saudara di tengah pergumulanmu berdoa, membawa masalah kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, Tuhan Maha mendengar dan Dia siap menjawab doa-doa kita. Ayat 1 Samuel 1 ayat 9 dan 10 berkata, pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana hatinya pedih, banyak masalah, tapi dia pergi ke rumah Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia mendengar nasihat hamba Tuhan, dan selalu ada jalan keluar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sikap kita agar menang atas pergumulan. Pertama, kita harus mengoreksi diri. Alkitab mencatat selama Hana pahit hati, tidak ada solusi, tidak ada mujizat, tidak ada pertolongan Tuhan yang dia alami. Tetapi ketika dia mengaku dosa, meninggalkan segala sikap hati yang tidak baik, maka Tuhan kemudian menyatakan mujizat kepada dia. Alkitab berkata, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, bukannya telinganya kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah segala dosa dan kejahatan kita. Kalau kita singkirkan itu dosa dan kejahatan, baru kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Satu kali ada seorang pasien datang kepada dokter dan berkata, Pak dokter, saya punya penyakit aneh. Tiap kali saya minum kopi, saya sakit mata. Ah, sakit perut kali. Enggak dokter, sakit mata. Dokternya juga bingung, dia minta suster tolong hidangkan secangkir kopi, kasih gula dikit, kocek pakai sendok kecil, hidangkan, saya ingin tahu reaksinya. Begitu kopi datang, langsung orang ini meminum kopi itu tanpa memindahkan sendoknya. Akibatnya mata kena sendok, saudara. Jadi dokter bilang, oh sekarang saya ngerti kenapa tiap kali kamu minum kopi, kamu sakit mata. Singkirkan dulu sendoknya, baru kamu nikmati itu kopinya. Begitu juga dalam hidup kita, singkirkan dosa, singkirkan sikap hati yang tidak benar, baru kita mengalami kebaikan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada istri yang cerewetnya luar biasa, sampai suaminya nggak tahan dan kabur dari rumah, apa yang harus dilakukan istri? Apa dia langsung doa, Tuhan cepat-cepat kembalikan suamiku ke rumah? Malaikat nanya, ngapain dikembaliin cepat-cepat untuk dicereweti lagi? Suaminya panglima, istrinya pang-6. Lebih sakti istrinya. Gak tahan suaminya. Bahkan suami diktator, kalau istri gladiator,
kabur juga suaminya, saudara. Bukankah istri harus membenahi sikapnya, baru kemudian suaminya balik ke rumahnya? Ada orang sakit paru-paru karena terlalu sering merokok. Tuhan tolong sembuhkan penyakit paru-paru saya ini. Malaikat tanya, untuk apa disembuhkan cepat-cepat? Supaya kamu bisa merokok lagi. Bukankah kitanya harus bertobat, mengubah sikap, baru kemudian kesembuhan Tuhan berikan kepada kita. Kalau ada anak muda lagi pacaran tapi cemburuannya luar biasa. Pacarnya ngobrol aja sama orang yang lain. Wah, marah, ngapain lu ngomong-ngomong? Jatuh cinta ya? Lo enggak kan kita. Kalau ketemu orang ya secara sosial ngomong baik-baik. Wah, curigaan saudara. Sampai kalau naik delman aja ditanyain, tadi kudanya laki atau perempuan. Kan sakit jiwa kalau model begini. Pantesan gak ada orang yang tahan di dalam hidupnya. Nah, kita harus mengubah sikap kita, mengoreksi diri, baru kemudian perkara-perkara yang baik itu kita alami. Yang kedua, saya melihat bahwa Hana bukan hanya mengoreksi diri, sekarang dia merespon dengan benar. Pada waktu dia mengalami masalah ini, dia marah, dia pahit hati, dia jengkel, dia menyalahkan Penina, dia menyalahkan suaminya, dia menyalahkan orang lain. Dan selama hal itu dia alami, dia lebih bitter, bukan better. Saudara-saudara, tetapi kemudian ketika dia datang ke rumah Tuhan, dan hamba Tuhan berkata, kalau engkau sungguh berdoa, doamu akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan ayat 18 dikatakan demikian dari 1 Samuel 1. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara, ketika dia selesai berdoa, maka dia sadar, dia harus mengoreksi sikapnya dengan sikap yang benar. Tidak boleh marah, menyalahkan orang, kepahitan. Sebaliknya dia memilih mengampuni, bersyukur, memuji Tuhan. Hana memilih berhenti bersedih hati, walaupun masalahnya belum selesai. Ada banyak orang ketika mengalami masalah, sikap hati, attitude-nya tidak baik, kepahitan. Mukanya muram, dengar khotbah, tampangnya seram. Habis kebaktian, wajahnya suram. Lah gimana kita bisa mengalami mujizat kalau seperti itu? Tapi kalau kita merespon dengan baik, bersyukur, berdoa, melibatkan Tuhan, memuji Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Saya ingat Paulus dan Silas memberitakan Injil di Filipi. Tapi ternyata dia malah ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Mestinya kan ngomel-ngomel, marah-marah, bersungut-sungut. Tapi tidak, Paulus dan Silas malah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan Allah menggoncangkan penjara itu, sehingga lepaslah belenggu mereka semua. Dan akhirnya mereka bisa bebas. Bahkan mereka menginjili kepala penjara dan seluruh keluarganya sampai mereka bertobat, saudara. Kenapa? Sikap hati yang benar itu akan mengubah keadaan. Walaupun situasinya belum berubah, percayalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya teringat di Jerman dulu ada sebuah tembok namanya tembok Berlin. Memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan saudara tahu orang Jerman Timur itu seringkali kurang ajar. Lempari orang yang bagian Barat dengan sampah. Sehingga akhirnya orang-orang yang di bagian Barat juga menjadi jengkel sekali. Mau balas dengan melempar sampah kembali. Tapi untung ada seorang di Jerman Barat bilang gini, jangan lempar lagi mereka dengan sampah. Kenapa orang yang timur melempari kita dengan sampah? Karena itu yang mereka punya. Mereka cuma punya sampah. Kita kan punya makanan, kita punya pakaian, kita punya barang-barang bagus. Jadi tiap kali mereka lempar sampah, balas lempar pakaian, balas lempar roti, balas lempar makanan. Sampai akhirnya orang di sebelah timur malu, saudara. Apalagi mereka waktu lempar itu kasih tulisan, kamu memberi apa yang kamu punya, kami memberi apa yang kami punya. Dan akhirnya temboknya runtuh.
terjadi penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Kalau orang jelek-jelekin saudara, fitnah saudara, ngomong negatif terhadap saudara, jangan terpancing untuk membalas dengan hal-hal yang negatif. Karena apa? Dia cuma punya sampah. Tapi kita punya Yesus yang memberikan damai, sukacita, bahkan perkara-perkara baik yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi yang pertama, kalau kita punya masalah, kita harus mengoreksi diri. Dan kalau kita bertobat, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus merespon dengan benar. Bukan dengan marah-marah, jengkel-jengkel, tapi berdoa, bersyukur, memuji Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, bagaimana Hana bisa mengatasi semua masalahnya? Dia menggunakan senjata rohani. Dia tidak pakai senjata duniawi. Suaminya diracun misalnya. Enggak, saudara. Tapi dia pakai cara rohani. Apa saja? Ada 3 hal. Yang pertama, dia berdoa. Lihat ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Apa itu doa? Mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Lagi dia gundah gulana, dia mencurahkan hatinya. Bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang mendengar doanya. Alkitab berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kalau kita berdoa, Tuhan akan buka jalan seperti yang tidak pernah kita pikirkan. Pakai senjata rohani. Saudara-saudara, di Bandung kita sejak bulan lalu mulai melakukan pembangunan, ya, tiang pancang, kemudian struktur bangunan untuk gereja dan museum kisah-kisah Alkitab modern, The Journey. Tapi ketika kita mulai membangun tersebut, saya juga berpikir bahwa untuk membangun kompleks yang luas dan juga menceritakan dengan cara modern dari mulai penciptaan, kisah Adam Hawa, kisah Nabi Nuh dengan bahteranya, kisah Yesus Kristus sampai akhir zaman. Kita belum punya pengalaman. Keahlian kita juga terbatas. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, bukalah jalanmu ya Tuhan, supaya saya bisa ketemu dengan orang-orang yang tepat. Saya baru pulang beberapa hari yang lalu dengan istri saya dari Amerika Serikat selama 2 minggu karena ada serangkaian pelayanan. Antara lain saya memimpin sidang majelis daerah para pendeta GBI yang ada di Amerika Serikat dan Kanada. Ya, mereka kumpul semua di Los Angeles dan saya memimpin pertemuan beberapa hari, saudara. Keesokan harinya setelah selesai saya juga ikut meresmikan Azusa Prayer Tower yang dulu pernah dilawat Tuhan 1906 melalui kegerakan Pentakosta dan sekarang tempat itu yang dulu dipakai kebaktian memang dipakai oleh sebuah tempat budaya dari Jepang, tapi kemudian ada sebuah bangunan tidak terlalu besar yang paling dekat dengan bangunan itu yang disewa selama beberapa tahun untuk menjadi menara doa. Supaya revival terjadi terus-menerus melalui doa. Kemudian hari Minggu setelah saya khotbah di salah satu gereja di Los Angeles, saya terbang ke Atlanta. Cukup jauh, hampir 5 jam dengan pesawat. Mendarat subuh, saudara. Dan hari Senin sorenya kami sudah mengikuti sebuah pertemuan dengan orang-orang para pemimpin Church of God yang merupakan gereja mitra GBI yang ada di Amerika Serikat. Dilakukan di kota Chattanooga. Kemudian besoknya kita mulai rapat dari pagi sampai larut malam di Cleveland, Tennessee, di pusat daripada Church of God tersebut. Saudara-saudara, jadi ada banyak pelayanan-pelayanan yang dilakukan dan lebih banyak ketemu bulenya daripada ketemu orang Indonesianya, saudara sekalian. Lalu saya juga punya misi supaya
kita bisa ketemu dengan orang-orang yang punya expertise, keahlian di dalam membangun museum Alkitab modern dan juga punya pengalaman-pengalaman yang lebih daripada kita. Dan Tuhan membuka jalan, Dia mempertemukan kami dengan seorang yang board atau pengurus inti dari Museum of the Bible yang ada di Washington DC. Sebuah tempat yang cukup besar, saudara, dan saya pernah pergi ke sana. Lalu kita berbincang-bincang dan setelah itu saya minta satu hal. Apakah Anda bersedia menjadi advisor dalam proyek pembangunan? Dan waktu itu dia tanya, Anda sudah ada tempat, kapan mulainya? Kita bilang kita sudah ada tempat, kita sudah ada izin, dan kita sudah mulai bulan yang lalu. Wah, dia senang, saudara. Sebab rupanya banyak orang-orang dari berbagai negara datang ingin ketemu, minta nasihat, tapi nggak pernah ada yang mewujudkannya. Ya cuma tanya-tanya doang. Lah kita sudah mulai melakukan hal itu. Dan dia bilang, saya siap untuk menjadi advisor. Lalu dia tunjuk satu orang tangan kanannya, kalau ada keperluan hubungi si Anu, dan nanti dia akan bimbing Anda. Besok pagi-pagi sekali, dia sudah telepon menantu saya Bonar dan Jessica yang juga berangkat ke Amerika untuk saya minta pergi ke beberapa museum Alkitab modern yang ada di Amerika Serikat. Dan terjadi perbincangan sehingga mereka bersedia untuk memandu kita di dalam hal tersebut. Saudara-saudara, Tuhan juga buka jalan karena kemudian saya minta Jessica dan Bonar pergi ke Noah Ark, yaitu museum Bahtera Nuh yang dibuat sebesar aslinya. Gede sekali saudara-saudara. Saya dan istri sudah pernah mengunjungi semua tempat itu dan sekarang saya minta anak saya untuk datang. Tapi dengan misi, tolong hubungi dulu ownernya. Supaya kita bisa ketemu sama mereka atau PIC orang yang ditunjuk oleh owner supaya kita bisa lihat dapurnya gimana. Behind the scene-nya gimana. Dan Tuhan membuka jalan saudara. Sehingga di berbagai tempat Bonar dan Jessica bisa masuk sampai ke persiapan mereka, hal-hal teknis dan sebagainya. Tuhan buka jalan, baik di Washington DC, baik di Museum Bahtera Nuh, Museum Kisah Penciptaan dari Adam dan Hawa, lalu kemudian di Lancaster, yaitu sebuah teater seperti Broadway, tetapi lagunya lagu rohani, pementasannya drama-drama musikal rohani, dan mereka itu memang tempat pertunjukan, saudara, Kristen. Tiap pertunjukan bisa 2.000 orang yang datang. Dan mereka bikin tiap minggu 11 kali pertunjukan. Tuhan juga pertemukan dengan PIC yang tepat. Sehingga dia bantu, dia kasih bahan-bahan yang ada. Dia kasih nomor sehingga kita bisa menghubungi mereka. Dan kita bersyukur karena Tuhan membuka jalan. Mempertemukan dengan orang-orang yang tidak kita kenal semula, tapi kemudian kita bisa menjalin relasi dengan mereka. Kalau bukan Tuhan yang membuka jalan, tidak mungkin. Ya saha orang dari Tasik, dari Bandung mau ketemu. Tapi satu demi satu Tuhan buka jalan. Dan jalan itu tidak pernah terbuka sebelum pembangunan dimulai, saudara. Dan akhirnya mereka ngomong, Anda orang Asia pertama yang datang dan memberitahu dan sudah lengkap tanahnya, izinnya, bahkan sudah dimulai. Karena banyak orang cuma ngomong doang tidak ada realisasinya. Oh saudara sekalian, kita bersyukur karena di dalam doa Tuhan mulai membuka jalan. Dan saya yakin selangkah demi selangkah mujizat Tuhan akan dikerjakan dalam hidup kita. Pergumulan kita tidak sama, tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kalau kita berdoa di tengah pergumulan masalah, sebab saya juga berdoa, Tuhan ini udah mulai, tapi melengkapi dalamnya gimana? Tekniknya, teknologinya, ngisinya gimana? Kita masih meraba-raba akan semuanya itu. Tapi Tuhan tunjukkan saudara-saudara.
Dikasih lihat tur gratis mereka. Padahal satu orang itu kira-kira tiketnya 750.000 per orang rupiah. Ya, ini di berbagai tempat malah disediakan, malah buku-bukunya, videonya atau apa disiapkan untuk kita supaya kita bisa juga pelajari dan terapkan di Indonesia. Tuhan adalah Allah yang selalu menolong kita ketika kita belajar maju, membuka jalan, tidak takut tapi melangkah dengan iman. Yang kedua, Hana menggunakan senjata rohani yaitu memegang janji Tuhan. Di ayat 17, jawab Eli, hamba Tuhan, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Hamba Tuhan bilang, doamu dikabulkan Tuhan. Langsung Hana berubah. Dia percaya doanya dikabulkan. Dia berseri-seri, dia bersuka cita. Padahal mujizat belum ada. Kalau orang tanya, kamu udah ngalami mujizat, punya anak belum? Belum. Kok kamu udah langsung berubah sukacita? Mujizat saya on the way, sedang dalam perjalanan. Kalau saudara doa, belum lihat mujizat, percaya mujizatmu on the way. Sebentar lagi aku akan menerima hal tersebut. Yang penting kita memegang janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Dia akan menggenapi tepat pada waktunya. Karena itu tiap hari berdoa, baca firman, dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Dan yang ketiga, Hana meminta hikmat daripada Tuhan. Dan kemudian dia menggunakan akal budinya untuk mengatasi masalah. Kenapa dia tidak lagi pahit hati, jengkel, tapi mulai berubah, bersuka cita. Asalnya nggak mau makan, sekarang makan lahap. Saya percaya selama ini dia marah-marah sama suaminya. Sekarang dia baikin suaminya. Karena Tuhan kasih hikmat. Kamu gak mau makan, kamu sedih. Muka kamu makin muram. Suami kamu makin sebel sama kamu. Karena tiap kali ngomong sama dia, kamu nyala-nyalain. Kamu berubah. Dia pikir benar juga ya. Itu hikmat daripada Tuhan. Dia mengubah sikap hatinya. Aku bersuka cita karena Tuhan. Padahal belum mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena wisdom yang Tuhan berikan. Saya mau bilang dalam hidup ini ada hal-hal yang di luar jangkauan kita, di mana kita membutuhkan mujizat lewat doa. Tapi banyak hal yang bisa kita ubah dengan kekuatan Tuhan yang kita terima melalui akal budi. Dan itulah yang juga akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Saya ambil contoh. Kalau misalnya saudara punya televisi, kok salurannya itu jelek ya, banyak semutnya gitu. Nggak usah tumpang tangan. Dalam nama Yesus, televisi sembuh. Lah kalau orang sakit didoain tumpang tangan. Kalau televisi, minta hikmat Tuhan. Cari. Mungkin saudara-saudara, kabelnya yang kurang pas. Atau mungkin antenanya nggak nyantol sehingga gambarnya buram. Waktu sudah benerin, bener tuh TV. Ada yang bilang, heran nih channel di rumah saya, filmnya film horor melulu. Channel 1, Sunda Bolong. Channel 2, Pocong. Yang ketiga, Suster Ngesot. Keempat, Dracula. Arah antenamu perlu dilihat. Barangkali dia mengarah pada kuburan. Sehingga tiap kali yang saudara lihat yang negatif, arahkan kepada gereja. Nanti akan ada praise and worship di sana yang saudara lihat. Nah, jadi minta hikmat Tuhan. Atau saya ambil contoh lain. Saudara buka rumah makan. Lalu saudara undang hamba Tuhan berdoa. Anggota komsel pada datang. Makannya banyak lagi saudara sekalian. Nah, seminggu 2 minggu masih ramai orang mencoba. Tapi setelah sebulan kok mulai sepi ya. Bulan kedua gak ada orang lagi yang datang. Lalu kita ngomel sama Tuhan. Tuhan, itu anggota komsel sudah banyak yang saya undang ke sini. Saya kasih makan gratis. Makannya banyak lagi. Tapi kok gak ada mujizat? Loh, minta hikmat dari Tuhan. Kenapa buka restoran gak laku? Pertama, mungkin makanannya tidak enak. Bahkan pendeta yang disuruh doain aja begitu makan. The first and the last. Kagak mau datang lagi saudara-saudara.
Mau didoain berapa kali juga kalau makanannya nggak enak ya tetap orang nggak mau datang. Yang kedua, barangkali tempatnya tidak strategis. Parkir susah, jalannya masuk-masuk tidak dikenal orang. Oh strategis kok, bagus. Kalau begitu yang ketiga, servisnya. Lah udah dipesan setengah jam baru datang air teh. Makanannya sejam kemudian, ya males lah orang datang. Jadi kita perlu minta hikmat daripada Tuhan untuk mengatasi masalah. Yakobus 1 ayat 5 berkata, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan yang akan memberikan kepadamu. Harus dibedakan antara pintar dan hikmat. Banyak orang pintar tapi tidak berhikmat. Kepandaian bisa diperoleh di bangku sekolah, tapi hikmat hanya datang dari takut akan Allah. Banyak orang pintar nomor satu, hikmat nomor sepatu, saudara-saudara. Pintar artinya punya banyak informasi di otaknya. Tapi hikmat berarti bisa menerapkan apa yang kita tahu secara simple untuk memecahkan masalah yang ada. Kalau soal pintar, sekarang teknologi AI itu luar biasa, saudara. Kita mau 3 ketik, muncul semuanya. Kita tinggal ngomong, tolong bikinkan ini dengan teknologi komputer, semuanya bisa jadi, saudara. Itu pinter, tapi untuk memecahkan masalah, perlu wisdom daripada Tuhan. Ya saya kasih contoh sederhana lah. Satu kali ada seorang anak kasih tiket bapaknya tinggal di Tangerang bagian selatan ujung, saudara, belum pernah naik pesawat. Bapak kan punya anak saya, tinggal di Tangerang. Tapi anak bapak juga kan ada di Surabaya. Dia mau ketemu bapak. Jadi saya beliin tiket ya. Maaf saya nggak bisa nganter. Nganternya cuma ke airport. Nanti bapak masuk pesawat itu. Nanti bapak terbang. Nanti di sana anak yang lebih kecil udah jemput. Ya katanya. Masuklah si bapak. Belum pernah naik pesawat. Begitu masuk pesawat langsung duduk di bagian depan. Yang kursinya lebih besar. Kelas bisnis, pada tiketnya ekonomi, saudara. Datanglah kemudian penumpang, loh bapak kok di sini? Ini tempat saya. Oh tidak bisa, siapa cepat dia dapat. Loh kok begitu? Ini lihat tiketnya, oh itu bapak di belakang. Oh nggak mau, saya pengen maunya di depan. Sampai akhirnya pramugari datang menjelaskan, oh tidak bisa, pokoknya saya mau di sini. Waduh repot juga sama orang kampung nih saudara sekalian, nggak ngerti diomongin. Melihat situasi itu, untung ada seorang penumpang di belakang. Melihat insiden itu, dia maju ke depan, dia bisikin nih bapak. Kaget si bapak. Langsung dia ambil tasnya, dia pindah ke belakang. Masalah selesai. Pramugari kemudian tanya, Pak, tadi diomongin apa ini? Kok dia langsung pindah? Saya bilang, bapak mau kemana? Surabaya. Oh Surabaya duduk di belakang pak. Kalau yang di depan Papua. Nanti nyasar bapak ke Papua. Oh gitu ya, yaudah langsung dia pindah. Saudara-saudara, ini kalau sama orang kampung kan berdebat kusir juga gak ada menangnya nih. Jadi kita perlu minta hikmat daripada Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah senjata rohani yang kita harus pakai dalam kehidupan. Doa, pegang janji firman, minta hikmat daripada Tuhan. Nah sekarang yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa mengatasi masalah seperti Hana? Ada 4 M yang kita bisa pelajari. Pertama, mengoreksi diri. Yang kedua, merespon dengan benar. Bukan pahit hati, jengkel, tapi bersyukur, bersukacita. Yang ketiga, menggunakan senjata rohani. Doa, pegang firman, dan minta hikmat dari Tuhan. Dan yang keempat, Hana menang atas pergumulan karena dia memiliki ketekunan. Tidak putus asa, tidak menyerah. Ketika dia berdoa, minta anak, minta jawaban doa. Dan akhirnya Tuhan memberikan Samuel. Artinya yang diminta dari Tuhan sebagai anaknya. Bahkan Samuel bukan cuma anak biasa, jadi hamba Tuhan, jadi penulis Alkitab, jadi nabi. Jadi orang yang mengurapi Raja Saul, Raja Daud untuk menjadi raja. Yang diminta anak biasa, Tuhan berikan seorang hamba Tuhan yang dipakai secara dahsyat. Bahkan dalam 2 Samuel 2 ayat 21, firman Tuhan bilang demikian.
2 Samuel 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Hana minta 1 anak, Tuhan kasih 6. Dan untuk memiliki 6 orang anak perlu ketekunan. Samuel mungkin 1 tahun, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam. Minimal kalau tiap tahun 1 perlu 6 tahun. Tetapi ketika orang bertekun, ulet, dia bukan hanya mendapatkan sedikit berkat, dia mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan melalui ketekunan yang dikerjakan. Jangan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Maju tak gentar, karena gentar tak maju. Pergumulan yang kita alami sementara, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan kalau kita bertekun, ulet, pasti ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Saya teringat dari seorang bernama Eric Yuan dari China. Dia berusaha untuk mengadu nasib bekerja ke Amerika Serikat. Karena itu dia mengurus visa Amerika, ditolak. Dia urus lagi, ditolak lagi. Dia urus lagi, ditolak lagi. Dia urus lagi, ditolak lagi. Sampai 8 kali ditolak, saudara. Kalau ada di antara saudara atau temanmu yang pernah mau pergi ke Amerika, minta visa, itu dikasihnya itu untung-untungan, saudara. Kadang-kadang ada 2 orang nih, udah maju ke counternya. Yang satu bilang, oke, kamu diterima. Yang satu padahal lebih kaya, saudara. Surat lebih banyak, jumlah tabungan di bank lebih banyak. Kamu tidak diterima. Loh, kenapa nggak diterima? Kok yang ini yang lebih miskin diterima? Tidak ada alasan. Ya tapi jelaskan. Saya harus ada pertemuan di Amerika begini begitu. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Next katanya. Waduh, kadang-kadang kesal juga itu saudara. Sama orang yang menghadapi kita di kedutaan tersebut. Tapi ini 7 kali ditolak, 8 kali ditolak. Mungkin kalau kita bilang apa? Mungkin bukan kehendak Tuhan. Tapi dia ulet, pantang menyerah. Akhirnya yang ke-9 diterima, saudara. Dia kemudian pergi ke Amerika, bekerja dekat San Francisco, Silicon Valley. Dan kemudian bekerja di bidang teknologi industri bertahun-tahun. Tapi dia kemudian mengembangkan sebuah penemuannya yang diberi nama Zoom. Dengan Zoom, orang bisa meeting di layar, di rumah masing-masing. Gak harus di gereja, gak harus di kantor, gak harus di kafe. Dan ketika dia luncurkan Zoom, laku atau tidak? Tidak laku. Orang pikir ngapain pakai Zoom? Ketemu langsung aja bisa. Sampai akhirnya pandemi melanda dunia. Presiden Indonesia aja bilang, kerja dari rumah, ibadah dari rumah, dan belajar juga dari rumah. Hanya dalam beberapa bulan yang ditemukan Eric Yuan, Zoom melejit begitu luar biasa. Dia menjadi multimiliarder dalam waktu yang singkat. Padahal saudara, ketika dia mulai sudah bertahun-tahun sebelumnya. Rugi terus. Uang keluar terus untuk penemuannya. Tapi gak pernah membuahkan hasil yang maksimal. Tapi karena dia tekun. Siapa yang menduga ada pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sampai akhirnya orang hanya ngerem di rumah. Tetapi melalui teknologi Zoom ini orang bisa terhubung. Sehingga mereka masih bisa mengikuti Zoominar. Dan setelah mengikuti Zoominar, mereka Zoomringah. Begitu saudara. Itu karena Zoom. Kalau dia bilang, percumalah. 1 tahun, 2 tahun tekor terus. Udahlah ditutup aja, gak dilanjutkan. Udah, saya gak mau lagi jalanin. Dia malah rugi saudara. Karena tekun, ada timingnya. Untuk dia kemudian berhasil. Saya mau katakan, kalau saudara bertekun dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun yang engkau lakukan. Tidak kendor, tidak putus asa, pantang menyerah. Satu kali Tuhan akan buka jalan. Memberikan berkat bukan kecil-kecilan, berkat yang besar. Karena dia Allah yang sanggup memberkati kita. Siapa yang percaya berikan kemuliaan
untuk Tuhan kita. Adakah di antara saudari yang hari ini seperti Hana, sedih, kesal, karena banyak hal yang kau anggap buruk terjadi dalam hidupmu. Engkau mau mengalami mujizat, pertama mengoreksi diri. Dosa, kepahitan, kejengkelan mesti dibuang. Kedua, saudara harus merespon dengan benar. Harus bersyukur, harus memuji menyembah Tuhan. Kepahitan diganti dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga, gunakan senjata rohani. Berdoa, pegang janji firman, minta wisdom, hikmat dari Tuhan. Yang keempat, bertekun, ulet, tidak putus asa, pantang menyerah. Tuhan akan buka jalan bagi saudara. Engkau yang sungguh-sungguh merindukan, Tuhan juga menyatakan pertolongan bagi saudara. Berdoalah, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, mari kita berdiri bersama. Kita nyanyikan sebuah pujian. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah.